kita semua dan teman-teman berada. Perkenalkan, saya Juan Moninka. Selamat datang di channel YouTube Mahanaim. Kita sekarang berada di program Open Mic with Mahanaim Pastor. Pada saat ini saya sharing firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, perikop tentang ke-10 orang kusta. Pada sini saya ingin berbicara tentang iman dan keadaan. Saya akan baca ayat 11 sampai ayat 16 saja. Firman Tuhan katakan, ke-10 orang kusta, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan mentahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Puji Tuhan. Tadi saya katakan iman dan keadaan. Pada hari-hari ini kita tahu kita mengalami yang namanya masa sulit. Semua yang ada di Indonesia, semua daerah, provinsi, dan saya tahu seluruh dunia merasakan hal yang sulit ini karena wabah COVID-19. Tapi saya percaya Tuhan berdaulat atas semuanya. Dan saya percaya dalam keadaan seperti ini kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan yang sanggup menguatkan kita. Puji Tuhan. Ketika kita berbicara tentang iman dan keadaan, yang paling penting pada hari-hari ini kita harus mempunyai iman yang benar dibanding iman yang besar. Dan keadaan pada umumnya itu sangat berhubungan langsung dengan yang namanya perasaan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus berjalan ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Di sini katakan bahwa Yesus berada di pinggiran Yerusalem, di mana ketika dia berjalan, ayat 12 katakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ada 10 orang kusta menemui Yesus pada saat itu. Dan yang menariknya di sini adalah mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi kurang lebih keadaan yang terjadi pada saat ini mengenai wabah virus corona, orang harus jaga jarak, masker, dan lain sebagainya. Itu kemungkinan juga yang dirasakan orang kusta pada saat itu, karena mereka gak bisa ketemu secara langsung keluarga mereka, sahabat mereka, di mana mereka kerja. Bahkan Yesus pun sendiri mereka jaga jarak. Di sini dikatakan bahwa mereka itu orang kusta dan mereka ada di pinggiran. Kenapa ada di pinggiran? Karena orang kusta pada zaman itu, mereka itu adalah orang yang diasingkan. Mereka itu adalah orang yang benar-benar disorot oleh masyarakat setempat, bahwa mereka itu orang yang kena kutuk karena keberdosaan mereka pada saat itu. Tapi yang menarik di sini, dalam keberadaan seperti itu, mereka berjumpa dengan yang namanya Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan yang namanya Yesus, itu pun mereka harus ada mempunyai jarak. Dan yang menarik di sini firman Tuhan katakan apa? Ayat 13, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Di sini menunjukkan bahwa ke-10 orang kusta ini benar-benar membutuhkan yang namanya kesembuhan. Saya tahu, saya percaya mereka sudah mendengar tentang Yesus bisa menyembuhkan. Tapi mereka belum mengalami yang namanya Tuhan pada saat ini. Tapi dikatakan firman Tuhan katakan bahwa mereka memanggil Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka minta belas kasihan, mereka berdoa, mereka meminta permohonan kepada Tuhan agar bisa menyembuhkan mereka. Dan yang menariknya di sini apa? Ke-10 orang kusta ini mereka mempunyai hati yang benar-benar mau mengalami kesembuhan. Dengan keadaan yang ada, mereka rindu mereka disembuhkan. Firman Tuhan katakan bahwa apa? Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Menarik di sini dikatakan Yesus nggak berdoa, Yesus nggak
melakukan yang namanya tumpang tangan, tapi Yesus hanya berkata-kata, menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk pergi menemui imam. Di sini menunjukkan bahwa apa? Ketaatan membuahkan mujizat. Saya nggak anti dengan doa orang itu bisa disembuhkan. Ya benar. Tapi di sini firman Tuhan jelas katakan bahwa ketika orang itu taat melakukan perintah Tuhan, orang itu bisa mengalami kesembuhan. Orang itu bisa mengalami mujizat. Dalam perjalanannya mereka, Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa mereka harus perlihatkan diri mereka pada imam-imam? Karena imam menentukan bahwa mereka itu sudah sembuh atau enggak. Pada zaman itu iman kurang lebih memberikan suatu surat atau kurang lebih seperti itu untuk menyatakan bahwa mereka sembuh. Imam harus mengecek mereka kalau mereka sudah sembuh atau enggak. Makanya Yesus memerintahkan mereka untuk pergi kepada imam. Dan mereka taat pergi. Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, mereka mengalami mujizat. Mereka sembuh. Tapi menarik di sini adalah apa? Ketika mengalami kesembuhan, dikatakan apa? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dari 10 orang yang ada mengalami kesembuhan dengan keberadaan mereka, keadaan mereka yang gak enak minta belas kasihan Tuhan. 10 orang ini ketika mereka sembuh, saya percaya ketika orang sembuh dari penyakit kusta ini, yang mereka jauh dengan keluarga mereka, dengan teman-teman mereka, pekerjaan mereka, komunitas mereka, saya percaya mereka sangat bergembira ketika mereka sembuh. Tapi yang sangat miris di sini adalah apa? Ketika 10 orang yang disembuhkan, hanya satu yang datang kepada Tuhan, kepada Yesus, datang bersyukur, datang memberikan dirinya, dan dia sujud memuji Tuhan. Kenapa 9 orang ini gak datang kepada Tuhan? Ini yang sangat miris. Iman dan keadaan. Mereka hanya melihat keadaan mereka yang sangat membutuhkan kesembuhan, tapi mereka gak melihat Tuhan. Mereka gak mengalami kesembuhan yang di dalam, kesembuhan rohani. Tuhan suka menyembuhkan orang secara fisik, tapi Tuhan lebih suka menyembuhkan orang secara rohani, dalamnya. Banyak orang yang ketika disembuhkan, tapi apa? Sampai saat ini mungkin ada orang yang ketika sudah sembuh, ketika sudah diberkati, ketika sudah kaya, melimpah, mengalami mujizat, mengalami yang namanya terobosan, pintu yang tertutup dibukakan. Jadi pertanyaan, apakah masih memuji Tuhan? Apakah masih beribadah? Apakah masih melayani Tuhan? Apakah masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah masih membaca Alkitab? Apakah masih berdoa? Di mana 9 orang kusta ini? Mereka lupa terhadap Tuhan. Mereka lupa siapa yang menyembuhkan mereka. Mereka lupa siapa yang memberkati mereka. Keadaan akan mengungkapkan kualitas iman kita. Keadaan yang ada seperti COVID-19 akan mengungkapkan kualitas iman kita. Apakah hari-hari ini kita masih tetap bersyukur dengan keadaan yang ada? Ketika ada tekanan, di situ akan terlihat kesempurnaan iman kita. Apakah kita mempunyai iman yang benar, atau sama sekali tidak mengerti tentang iman? Ini yang harus kita pahami. Jangan kita beriman karena keadaan. Banyak orang hari-hari ini beriman karena keadaan. Saya percaya dalam keadaan seperti ini, COVID-19, banyak orang yang berdoa minta Tuhan ampuni, Tuhan tolong, Tuhan berikan Tuhan ekonomi yang baik, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan keluarga kami, Tuhan kami minta ampun, kami mau cinta Tuhan, kami butuh ini Tuhan, kami butuh makan. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan, saya percaya. Tapi menjadi pertanyaan, apakah ketika sudah selesai COVID-19 wabah ini, apakah kita masih tetap mencari Tuhan? Apakah kita masih tetap berdoa? Apakah kita masih tetap bersekutu dengan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti 10 orang kusta ini hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan. Itu fenomena yang terjadi juga hari-hari ini. Banyak orang sekarang disaring mana yang benar-benar iman yang sejati atau enggak. Jangan kita beriman karena keadaan.
Jangan kita bertuhan untuk memuaskan diri kita. Tuhan gak suka. Jangan kita bertuhan untuk memuaskan diri kita. Kita bertuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita, sehingga kita bertuhan. Karena Dia Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang dahsyat. Mari kita cek keberadaan iman kita. Apakah kita hari-hari ini beriman karena keadaan? Atau mau keadaan apapun kita tetap beriman kepada Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Apa yang didapatkan orang kusta ini dari yang satu orang ini? Ketika dia sembuh, dia datang kepada Tuhan. Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang luar biasa. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang Tuhan rindukan di akhir zaman ini dalam setiap kehidupan kita. Ada dua kategori orang yang disembuhkan. Yang pertama, disembuhkan dan pergi bersenang-senang, mereka lupa akan Tuhan. Yang kedua, disembuhkan dan kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, bersekutu dengan Tuhan. Jadi pertanyaan, Anda ada di bagian yang mana? Anda pada saat ini berada di bagian yang mana? Apakah kita hari-hari ini bertuhan untuk memuaskan diri kita? Ataukah apakah hari-hari ini kita bertuhan, kita beriman karena keadaan yang ada? Karena keadaan sulit baru kita berdoa. Kalau kita lagi di zona nyaman, kita nggak berdoa. Kalau kita lagi diberkati, kita nggak berdoa. Seperti orang kusta ini, ketika mereka sudah sembuh, mereka nggak datang lagi kepada Tuhan. 9 orang kusta. Kenapa lebih banyak, lebih dominan orang yang nggak kembali kepada Tuhan dibanding orang yang kembali kepada Tuhan? Karena itu yang terjadi hari-hari ini. Akhir zaman ini Tuhan akan menyaring orang-orang yang mempunyai kesungguhan hati, yang benar-benar mau melayani Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang benar-benar mengikuti Tuhan. Anda ada di bagian yang mana? Orang yang disembuhkan dan pergi bersenang-senang, melupakan Tuhan, atau orang yang disembuhkan dan kembali kepada Tuhan? Anda ada di bagian yang mana? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Saya berdoa agar kita mempunyai iman yang benar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim.